Selamat datang. Nah, hari ini kita mau bedah satu artikel menarik yang Anda kirim dari kompas.com. Judulnya, Purbaya tak mau lagi disindir Prabowo soal kebocoran pajak. Ini bukan berita biasa ya. Ini lebih kayak drama politik di balik kebijakan fiskal. Apa sih yang terjadi kalau seorang menteri keuangan, gitu ya, merasa terus-terusan disindir sama presidennya sendiri? Soal masalah klasik kebocoran pajak, ternyata jawabannya itu perombakan besar-besaran. Betul, betul. Jadi pada hari Jumat, 6 Februari 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhistia Sadewa itu langsung merotasi 43 pejabat eselon 2 di Direktorat Jenderal Pajak. Dan ini bukan rotasi rutin ya, Bukan? bukan. Menteri Purbaya itu secara terbuka mengakui, ini respon langsung atas sindiran berulang dari Presiden Prabowo di berbagai rapat. Ini sinyal yang kuat sekali kan, ada tekanan politik dari level paling tinggi untuk pembenahan. Dan isu yang disorot ini kan sebenarnya Bukan hal baru. bukan hal baru sama sekali. Ini seperti penyakit lama negara kita ya. Tepat sekali. Isu-isunya tuh klasik, kebocoran penerimaan pajak, terus praktik under-invoicing. Ya, Under-invoicing. jadi importir sengaja laporin nilai barang lebih rendah gitu buat menghindari pajak. Dan tentunya ya, pengawasan bea cukai yang dianggap lemah. Masalahnya sama, tapi urgensinya kali ini beda banget. Nah, ini dia. Yang paling menarik perhatian saya di sini tuh kutipan langsung dari Menteri Purbaya. Ini benar-benar membuka tirai dapur istana loh. Beliau bilang begini, beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting saya sedih melihatnya. Saya tidak mau lagi mendengar kalimat itu lagi dari Presiden. Wah, jarang sekali ya kita dengar pejabat setingkat menteri mengakui secara terbuka kalau dia sedih karena teguran Presiden. Iya kan? Ini bikin kebijakan birokrasi jadi terasa sangat personal. Dan kutipan itu kuncinya. Itu dia kuncinya. Ini bukan lagi soal angka di atas kertas, tapi udah menyangkut harga diri dan legitimasi di hadapan presiden. Nah, inilah yang mendorong targetnya jadi begitu mendesak. Targetnya apa memang? Targetnya nggak main-main. Menaikkan rasio penerimaan pajak atau tax collection rate dari yang sekarang sekitar 9% PDB 9%? menjadi 11-12% tahun ini. Oke, angka 9 ke 12% itu kan kedengarannya kecil ya. Tapi apa artinya sih dalam skala negara? Wah, signifikan sekali. Gini, sebagai gambaran ya, rasio pajak kita yang di level 9% itu termasuk yang paling rendah loh di kawasan ASEAN. Oh gitu. Jadi target 12% itu sangat ambisius, tapi juga krusial banget buat ngejar ketertinggalan. Kalau berhasil, kenaikan 2-3% itu bisa berarti ratusan triliun rupiah tambahan untuk kas negara. Makanya, Menteri Purbaya juga menepis alasan klasik. Dulu kan kalau target pajak meleset, kambing hitamnya selalu perlambatan ekonomi. Selalu itu alasannya. Selalu. Nah sekarang, dengan ekonomi yang membaik, alasan itu udah nggak laku lagi, gitu. Tapi pertanyaannya jadi gini ya, apakah tekanan personal dan shock terapi kayak gini tuh benar-benar efektif buat mereformasi birokrasi yang udah mengakar atau jangan-jangan malah cuma menciptakan perlawanan diam-diam di level bawah? Nah itu pertanyaan yang sangat relevan. Di satu sisi ini menunjukkan gaya kepemimpinan baru yang lebih intervensionis dan sangat berorientasi pada hasil. Pesannya jelas kan, kerja yang benar atau kamu keluar, deliver, or you're out. Tepat, tapi kita juga harus lihat sisi lainnya. Rotasi besar-besaran seperti ini kan berisiko juga mengganggu stabilitas dan memutus kontinuitas program yang sudah jalan. Ada kemungkinan ini jadi pertaruhan besar yang ya bisa jadi cuma solusi jangka pendek aja buat menenangkan presiden, bukan reformasi struktural yang sesungguhnya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, ini semacam gebrakan serius buat menambal ember bocor penerimaan negara yang jadi penyakit lama. Ada sindiran dari presiden Ya, yang memicu curahan hati menteri yang kemudian berujung pada perombakan puluhan pejabat. Rantai komandonya jelas dan cepat sekali. tepat. Dan semua pembenahan ini kan sifatnya top down ya, fokusnya pada aparat dan sistem dari atas ke bawah. Nah, ini memunculkan sebuah pertanyaan penting buat Anda renungkan. Kalau target ambisius 12% itu dikejar habis-habisan dengan pengawasan dan penagihan yang jauh lebih ketat, bagaimana dampaknya nanti pada iklim usaha dan bagi Anda sebagai wajib pajak individu di lapangan? Siapkah kita dengan kejutan di surat pajak tahun depan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat tanggal 6 bulan Februari tahun 2026, saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik
saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Pengambilan sumpah jabatan oleh Menteri Keuangan. Rohaniawan dimohon mendampingi pejabat yang akan diambil sumpah. Saudara-saudara yang beragama Islam, apakah saudara-saudara bersedia mengangkat sumpah jabatan menurut agama Islam? Bersedia. Ikuti dan ulangi kata-kata sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, apakah saudara-saudara bersedia mengangkat janji jabatan menurut agama Kristen, Protestan, dan Katolik? Bersedia. Ikuti dan ulangi kata-kata janji yang akan saya ucapkan. Saya berjanji. Saya berjanji. Sekarang semuanya ikuti dan ulangi kata-kata sumpah yang akan saya ucapkan. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, ikuti dan ulangi kata-kata yang akan saya ucapkan. Kiranya Tuhan akan menolong saya. Rohaniawan disilahkan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara pelantikan di hadapan Menteri Keuangan disaksikan oleh saksi pejabat. Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak. Kalau kemarin Anda mencapainya di bawah target, saya bisa ngelit di depan bisa beralasan depan DPR bahwa karena ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan nggak bisa lagi. Kalau sampai akhir tahun tax collection rate kita nggak membaik, padahal ekonominya tumbuhnya makin baik, saya akan digebukin DPR dan saya nggak bisa bertahan lagi. Saya nggak bisa memberikan argumen yang kuat. Kalau untuk orang yang seperti saya, orang yang ekonom seperti saya, itu suatu kekalahan yang telak. Pasti setiap malam saya nggak bisa tidur. Karena aja udah susah tidur. Jadi itu, utamanya saya pikir teman-teman semua ke depan, kita bersama-sama memperbaiki kinerja pajak, keuangan secara keseluruhan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh pemain-pemain yang mengalahkan kita sampai sekarang ya. Dan jangan sampai pula nanti Presiden masih mengumumkan hal-hal seperti ini. Dia bilang gini, ada kebocoran, pajaknya ada invoicing, under invoicing di bea cukai yang perpajakan kita. Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting. Saya sedih ngelihatnya. Padahal kita sedang jadi upaya kita harus sungguh-sungguh, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan main-main di pusat dan daerah, pimpinan, turun ke bawah, lihat kinerja anak buahnya. Pokoknya akhir tahun saya nggak mau dengar kalimat itu lagi dari Presiden. Tentunya kalau prestasi kita bagus dan tax collection naik, misalnya ke 11-12%, alasan itu udah hilang. Nanti kita pesta makan-makan kalau itu kejadian, Pak Sekjen ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.